Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nazwa Ismayanti. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kepanduan dunia hingga kepramukaan Indonesia. Robert Stephen Smith Baden-Powell of Gilwell adalah seorang yang biasa kita kenal dengan Bapak Pandu Sedunia. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Ia mempunyai 3 karya buku. Yang pertama, Scouting for Boys pada tahun 1908, dan yang kedua, Girl Guide yang bekerja sama dengan adiknya yaitu Agnes pada tahun 1912, dan yang terakhir Boy Scout. Itu tercetak pada tahun 1913. Peluncuran buku-buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya pramuka. Yang kedua, Hon Heather Grace Baden-Powell, dan yang terakhir bernama Hon Betty Stephen Clare Baden-Powell. Itulah anak-anak dari Robert Baden-Powell. Perkemahan pertama diadakan pada tanggal 25 Juli 1907. Saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris. Tujuan ia mengadakan perkemahan tersebut adalah untuk mengurangi dampak negatif dari pergaulan remaja. Oleh karena itu, diharapkan para remaja pada saat itu mengabdi pada masyarakat dan selalu melakukan hal-hal positif. Sejak saat itu, semakin banyak organisasi-organisasi kepramukaan yang melahirkan para remaja untuk melakukan hal-hal positif dan kreatif, serta mengembangkan karakter para remaja. Sehingga kepramukaan tidak hanya dikenal di negara Inggris, tapi juga di negara-negara lain, bahkan dunia. Pada saat itu, pramuka hanya didominasi oleh para laki-laki. Namun, pada tahun 1912, adiknya Robert Baden-Powell yang bernama Agnes mendirikan kepramukaan untuk wanita juga. Dan organisasi tersebut dilanjutkan oleh istrinya Baden-Powell yang bernama Olive. Sehingga pada saat ini, tidak hanya laki-laki saja, namun perempuan juga ikut dalam organisasi kepramukaan. 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia di London yang diikuti oleh 8.000 anggota. Pada tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, muncullah organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia yang bernafaskan nasionalis ataupun agama, seperti Hizbul Wathan, National Pathfinderij, Syarikat Islam Afdeling Pathfinderij, Islamic Pathfinderij, Indonesia National Pathfinderij Organization. Untuk mempererat persaudaraan, dibentuklah Persaudaraan Antar Pandu Indonesia pada tahun 1933. Seiring berjalannya waktu, istilah tersebut berubah menjadi Panduan Bangsa Indonesia dan akhirnya dibentuk lagi menjadi BPPKI. Dan BPPKI untuk mempererat tali persaudaraan akhirnya membentuk sebuah perkemahan atau yang disingkat sebagai Perkino yang diadakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 yang diadakan di Yogyakarta. Ketika masa penjajahan Jepang, gerakan pramukaan sempat dilarang. Meski begitu, semangat kepanduan tidak pernah luntur di dada para anggotanya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, barulah para tokoh kepanduan di Indonesia mengadakan Kongres Panduan yang diadakan pada tanggal 27 hingga 29 Desember 1945 yang bertepat di Surakarta. Dan akhirnya, hingga saat ini, kepramukaan di Indonesia semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, kita wajib bangga kepada negara kita dan Bapak Robert Baden-Powell. Berkat usaha dan kegigihan serta keyakinannya, para pemuda di dunia hingga saat ini selalu melakukan hal-hal positif dalam organisasi kepramukaan. Tidak hanya di organisasi kepramukaan, namun jika bisa diterapkan kepada organisasi lain, maka hal-hal positif tersebut memang harus diterapkan kepada organisasi-organisasi lain. Dan tidak hanya di organisasi, namun di masyarakat juga harus selalu dilakukan. Oleh karena itu, dari dulu hingga sekarang organisasi pramuka selalu berkembang dengan pesat. Alhamdulillah karena kita selalu menerapkan hal-hal positif baik ke anggota, organisasi lain maupun masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.